besoin d'un réseau. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas trop flambée, t'as maté le PC. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fester. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un pécho. Trop tard, puis trop loin. Pourquoi? Selamat pagi anak-anak manis kelas 2A dan kelas 2B. Selamat berjumpa kembali bersama Teacher Intan dan Teacher Beatrix. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bangun datar dan bangun ruang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Teacher minta anak-anak mempersiapkan yang pertama buku tulis, yang kedua buku pena 2B, dan yang ketiga tentunya alat tulis. Sudah siap kan? Kalau sudah siap, Teacher minta anak-anak duduk yang manis ya dan ambil sikap berdoa. Tangannya dikatupkan di dada, matanya ditutup. Marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi bangun datar akan dijelaskan oleh Teacher Beatrix dan materi tentang bangun ruang akan dijelaskan oleh Teacher Intan. Ayo kita mulai belajarnya. Bangun datar. Bangun datar terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, persegi panjang. Yang kedua, persegi. Yang ketiga, lingkaran. Yang keempat, segitiga. Yang kelima, trapesium. Yang keenam, jajar genjang. Yang ketujuh, belah ketupat. Dan yang kedelapan, layang-layang. Hari ini kita akan mengenal bangun datar lebih dalam, terutama dalam hal ruas garis, sudut, dan titik sudut. Ayo kita perhatikan contohnya berikut ini. Ruas garis adalah bagian dari garis yang terdiri dari beberapa titik dan dibatasi oleh dua titik yang berada pada kedua ujungnya. Ruas garis bisa juga disebut sisi. Mari kita lihat yang mana itu ruas garis atau sisi. Kita perhatikan contoh bangun datar berikut ini, yaitu apa anak-anak? Iya, segitiga. Ruas garis ditunjukkan oleh tanda warna hitam. Ruas garis atau sisi biasanya terdiri dari garis-garis yang berada di pinggir dari bangun datar tersebut. Mari sama-sama kita hitung ruas garis atau sisi dari segitiga. Mari kita hitung bersama ya anak-anakku. Ruas garis pertama atau sisi pertama, ruas garis atau sisi kedua, ruas garis atau sisi ketiga. Jadi, berapa ruas garis dari bangun datar segitiga? Iya, benar sekali. Ruas garis atau sisinya adalah 3. Selanjutnya kita akan menghitung sudut dan titik sudut. Untuk sudut dan titik sudut, di mana sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua ruas garis yang bertemu, sedangkan titik sudut adalah pangkal dari bertemunya dua garis. Mari lihat teacher tunjukkan yang mana itu titik sudut dan yang mana itu sudut. Di sini adalah bertemunya ruas garis kedua dan ruas garis ketiga. Di sini disebut
Sedangkan sudut adalah daerah bertemunya dari dua ruas garis yang bertemu. Jadi di sini letaknya. Di sini adalah sudut. Oke, untuk lebih memahaminya, kita akan mengulanginya pada bangun datar yang lainnya, yaitu persegi. Bangun datar selanjutnya yang akan kita lihat, ruas garis atau sisi, sudut dan titik sudutnya adalah persegi. Mari kita lihat sama-sama ya anak-anakku. Persegi. Jadi ruas garis dan sisi itu ditandai oleh warna hitam atau garis-garis yang ada di pinggirnya ya anak-anak. Jadi kita bersama-sama hitung ruas garisnya ada berapa. Ada berapa? Ayo kita lihat. Ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti ruas garis atau sisinya ada 4. Sekarang kita hitung titik sudut. Titik sudut berarti bertemunya dua garis atau dua sisi. Kita lihat di sini. Yang pertama di mana? Ya, benar sekali, di sini. Ada 1, yang berikut di sini. Pintar. 2, di mana lagi? Ya, 3 dan 4. Berarti titik sudutnya ada berapa? Pintar, ada 4. Sekarang yang terakhir kita akan melihat. Iya, benar sekali. Sudut. Ada berapa? Kita lihat sama-sama ya. Kan sudut adalah daerah tempat bertemunya dua sisi atau ruas garis. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Jadi sudutnya ada 4. Oke, kita akan mengenal lebih dalam dengan latihan yang sudah teacher berikan. Setelah kita mempelajari tentang ruas garis atau sisi, sudut dan titik sudut, kita akan mempelajari juga tentang pola bangun datar. Pola bangunan adalah barisan bangunan dengan pola atau urutan tertentu. Bisa juga kita sebut tentang pola pengulangan. Ayo kita lihat bersama ya anak-anakku. Ini adalah pola bangun datar yang pola pengulangannya ada 2, yang terdiri dari 2 bangun datar yang diulang. Yang pertama di sini persegi, yang kedua segitiga. Karena terdiri dari 2 bangun berarti urutan yang ketiga adalah bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Ya toh, urutan yang pertama ini juga persegi, yang kedua segitiga. Yang ketiga dia akan mengulangi di urutan yang pertama, yaitu persegi. Urutan keempat akan mengulangi urutan yang kedua. Begitu pula selanjutnya. Pola pengulangan yang selanjutnya adalah pola pengulangan bangun datar dengan 3 bangun datar, di mana urutannya bisa juga terdiri dari 3 bangun datar itu sendiri, bisa juga terdiri dari 2 bangun datar dan terjadi pengulangan. Ayo kita lihat sama-sama contohnya ya. Jadi yang ini yang pertama terdiri dari 3 bangun datar. Yang pertama ini bangun datar? Iya, bangun persegi. Yang kedua adalah bangun datar segitiga. Yang ketiga adalah bangun datar persegi panjang. Jika terdiri dari 3 bangun datar, berarti urutan selanjutnya adalah mengulang urutannya pertama, yaitu persegi, segitiga, dan persegi panjang. Untuk pengulangan yang terdiri dari 2 bangun datar, kita lihat sama-sama. Ada persegi, oh di sini dikasih persegi lagi, tapi di ujung sini dikasih segitiga. Berarti kita ingat, urutannya adalah yang urutan pertama diulang di urutan yang keempat, sedangkan urutan yang kedua diulang kembali di urutan yang kelima, dan urutan yang ketiga diulang kembali di
batasan yang keenam. Jadi urutannya persegi, persegi, segitiga, persegi, persegi, segitiga. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengenal tentang bangun ruang. Nah, di sini teacher sudah menyediakan contoh gambar bangun ruang, ya. Jadi, anak-anak bisa perhatikan. Teacher tempel di depan. Nah, jadi contoh dari bangun ruang itu sendiri. Yang pertama ada limas. Berikutnya ada tabung. Kemudian ada kerucut. Ada balok, ada bola yang berbentuk lingkaran, ada kubus, dan ada prisma. Ya, jadi gambar-gambar ini mulai dari limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, dan yang terakhir prisma itu adalah contoh dari gambar bangun ruang. Nah, sekarang teacher minta anak-anak perhatikan. Ini kira-kira teacher sementara pegang apa ya? Apa yang teacher pegang saat ini? Iya, very good. Spidol. Spidol ini berbentuk apa ya kira-kira? Dia termasuk bangun ruang atau tidak? Kalau dia termasuk bangun ruang, kira-kira dia termasuk apa ya? Apakah dia seperti limas? Atau dia berbentuk seperti tabung? Ada yang tahu? Iya, spidol yang teacher pegang saat ini, dia berbentuk tabung. Kemudian, teacher masih punya ini. Ada yang tahu ini apa? Iya, penghapus. Kira-kira penghapus termasuk bangun ruang atau bangun datar ya? Very good, bangun ruang. Kalau begitu, penghapus yang teacher pegang saat ini, yang sering anak-anak gunakan untuk menghapus tulisan yang salah di depan papan, dia berbentuk bangun ruang apa? Apakah limas? Atau mungkin balok? Atau kubus? Ada yang tahu? Coba perhatikan baik-baik. Penghapus ini, dia berbentuk seperti apa? Iya, berbentuk seperti balok. Ya, kalau tadi spidol berbentuk tabung, penghapus berbentuk balok. Kemudian masih ada satu benda lagi yang teacher sediakan. Tada, ini adalah kotak HP. Nah, kotak HP yang teacher pegang saat ini berbentuk bangun ruang. Apakah dia? Iya, mantap, berbentuk balok. Nah, spidol, penghapus, dan kotak HP yang teacher pegang merupakan bangun ruang. Kenapa kita katakan ini adalah bangun ruang? Ada yang tahu? Iya, karena benda-benda ini merupakan benda-benda 3 dimensi yang mana dapat dilihat dari segala arah. Jadi kalau teacher simpannya begini, anak-anak masih bisa lihat apakah ini penghapus? Iya teacher, saya masih bisa lihat ini penghapus. Karena memang penghapus ini merupakan benda 3 dimensi. Dia bisa dilihat dari segala arah. Atau teacher pegang seperti ini, apakah anak-anak masih bisa melihat? Apakah ini spidol? Iya teacher, saya bisa lihat kalau ini spidol. Nah, karena spidol kalau teacher putar balik seperti ini pun dilihat dari sudut kiri, sudut kanan, tetap bentuknya spidol. Karena spidol merupakan bangun 3 dimensi. Jadi anak-anak cukup ingat saja. Oh, 3 dimensi. 3 dimensi itu artinya
bisa dilihat dari segala arah. Ya, 3 dimensi artinya benda yang dapat dilihat dari segala arah. Mau dari depan kita bisa tahu, oh ini spidol. Mau kita berdiri di samping kita lihat, oh ini spidol. Ya, jadi selalu ingat benda 3 dimensi adalah benda yang dapat dilihat dari segala arah. Nah, sekarang kita akan mengenal tentang ruas garis atau rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang. Nah, di sini teacher akan memberikan contoh bagaimana ya caranya kita melihat ruas garis, kemudian sisi dan titik sudut pada bangun ruang. Yang pertama, ini teacher sudah menyediakan gambar apa ini? Bangun ruang apa ya kira-kira? Iya, bangun ruang kubus. Ya, jadi di sini teacher tempel gambarnya di depan. Nah, anak-anak bisa lihat, ini adalah gambar kubus. Bagaimana ya cara kita menentukan banyak sisi dari kubus tersebut? Ya, jadi yang pertama kita lihat dulu berapa jumlah sisi yang ada pada bangun ruang kubus. Nah, cara untuk melihat sisi pada bangun ruang kubus ini, anak-anak perhatikan yang berwarna hijau. Sudah perhatikan? Nah, itu namanya sisi atas. Sisi atas. Berarti sudah satu sisi yang kita dapat. Kemudian anak-anak perhatikan lagi yang berwarna biru. Ya, kalau tadi sisi atas, berarti yang di bawah adalah sisi alas. Ya, sisi alas. Kemudian ada bagian sini, anak-anak perhatikan, ini sisi sampingnya. Berarti kita sudah dapatkan berapa? 1 yang berwarna hijau, sisi atas. 2 sisi alasnya atau sisi bagian bawahnya. Yang ketiga, sisi bagian kanannya. Ya. Kemudian bagian kirinya. Sudah berapa sekarang? Iya, sudah 4 sisi yang kita dapatkan. Kemudian jangan lupa yang paling depan, ya, sisi depannya. Dan ini ada sisi bagian belakangnya. Jadi ada berapa sisi yang kita dapatkan? Atau berapa sisi yang kita jumlahkan pada bangun ruang kubus ini? Iya, ada 6 sisi. Ya, jadi pada bangun ruang kubus itu terdapat 6 sisi. Ya. Oke, 6 sisi. Kemudian, sekarang kita sudah mendapatkan jumlah sisinya. Sekarang kita akan menentukan berapa banyak titik sudut, atau sekarang kita akan menentukan berapa jumlah titik sudut yang terdapat pada bangun ruang kubus. Ya, anak-anak perhatikan. Oh, titik sudut. Nah, kata titik sudut anak-anak tinggal ingat saja. Sudut berarti pertemuan antara garis satu dengan garis yang lain. Nah, ini bertemunya di sini. Iya. Ini namanya sudut. Titik sudutnya ini pas di titik-titik ini. Sudah 1. Kemudian, oh di sini teacher masih ada titik sudutnya di sini. 2. Beda ya sudut dan titik sudut. Sudah 1, 2. Masih ada lagi? Iya. 3. Masih ada? Oke, 4. Sekarang masih ada 5. 6.
7. Dan yang terakhir 8. Jadi ada berapa banyak titik sudut pada bangun ruang kubus? Iya, ada 8 titik sudut. 8. Ada 6 sisi dan 8 titik sudut. Nah, sekarang kita sudah menemukan 2 sisi dan titik sudut. Sekarang kalau ditanya, berapa jumlah ruas garis atau berapa jumlah rusuk yang ada pada bangun ruang kubus ini? Sekarang kita akan menghitungnya bersama-sama. Baik, di sini anak-anak perhatikan. Pada gambar kubus sudah ada keterangan A, B, C, D, E, F, G, dan yang terakhir H. Nah, cara untuk menentukan jumlah rusuk atau ruas garis, anak-anak lihat. Ini ada sebuah garis. Garisnya dia mulainya dari mana? Dari titik A ke titik B. Berarti di sini dia sudah terdapat 1 ruas garis atau sudah ada 1 rusuk di sini. Disebut dengan rusuk AB. Ya, karena di sini memang ada huruf A atau keterangannya A dan di sini B. Jadi kita bisa tulis supaya kita lebih mengingatnya. Oh, saya sudah dapatkan rusuk AB yang pertama. Kan ini ada garis. Garisnya ini garis dari A menuju ke B. Ya, ruas garis atau rusuk AB. Masih ada lagi? Iya, masih banyak, teacher. Good. Nah, sekarang karena masih ada, kita akan melihatnya satu persatu. AB sudah. Sekarang, masih adakah garis penghubung lainnya? Iya, garis B ke C. Ya, garis B ke garis C. Kita bisa tulis BC. Teacher, saya sudah dapat AB, BC. Ya, oke, good. Masih ada lagi? Iya. Sekarang AB sudah, BC sudah. Sekarang kita lihat berikutnya. Oh, teacher, saya ada lihat dari sini C ke D, ini juga satu garis, teacher. Mereka lurus. Iya, good. Jadi kita cukup lihat garis-garis yang lurus. Mereka itu sejajar. Jadi tidak bisa engkau dari sudut sini menuju ke sini, tidak. Harus satu arah, satu garis, satu jalur. Ya, AB, BC. Sekarang dari C ke D. Kita sudah mendapatkan satu rusuk lagi. Ya, CD. Sudah ada berapa di sini? 1, 2, 3. Sudah ada 3 rusuk yang kita dapatkan. Sekarang, teacher di sini belum. Saya belum hitung. Nah, garis apa dan apakah ini? Iya, A dan D. Berarti iya, kita bisa tulis AD. Ruas garis atau rusuk AD. Ya, AB, BC, CD, dan AD. Sudah berapa ruas garis? Iya, sudah
ruas garis atau rusuk yang kita hitung di sini. Masih ada lagi, ya? Oke, kita lihat rusuk yang mana lagi ya? Iya, rusuk A, E. Ya, jadi A dan E. A, E. Pokoknya anak-anak lihat yang mereka satu jalur, mereka satu garis, ya. A dan E. Boleh kasih tebak? Boleh. Supaya anak-anak, oh teacher yang ini saya sudah hitung. Supaya saya jangan bingung, saya tidak keliru, saya tetap ingat. Boleh, ya. A, E. Kemudian masih ada? Iya, E dan F. Dari E ke F dia sejajar juga, satu jalur. Berarti dia oke. Ya, masih ada lagi? Oke, F dan B atau B dan F. Boleh, ya. B dan F, mereka lurus, sama-sama lurus dari atas ke bawah. BF atau FB boleh, ya. Kemudian masih ada lagi? Iya, C dan H. Apakah anak-anak lihat? Ini mereka lurus tidak? Satu garis tidak? Iya, satu garis. Kalau satu garis maka boleh kita tulis C dan H. C, H. Ya. Setelah itu, sudah berapa banyak rusuk yang kita dapatkan di sini? Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 rusuk yang kita temukan. Apakah masih ada? Iya, masih ada lagi. Ya, sekarang kita lanjut. Oh, teacher tadi C dan H sudah kita hitung. Sekarang kira-kira yang mana ya yang belum kita hitung? Ya? Iya, G dan H. Oke. G, H. Kemudian GH satu garis. Selanjutnya ada G dan E atau E dan G. Ini juga satu garis. Ya, kita bisa tulis EG atau GE boleh. Di sini teacher tulisnya EG. Engkau mau tulis GE pun boleh. Ya, EG atau GE. Kemudian masih ada? Iya. HF atau FH boleh. Ya. F, H. Masih ada lagi? Iya. Rusuk D, G. Ya. DG atau GD boleh ya. DG atau engkau mau dari atas GD pun boleh. Di sini teacher tulis DG. Apakah kita sudah menghitung semua rusuk yang ada pada bangun ruang kubus ini? Iya, kita sudah hitung semua. Kira-kira ada berapa jumlah rusuk ya? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Berarti ada berapa jumlah rusuk atau berapa jumlah ruas garis yang terdapat pada bangun ruang kubus ini? Ada?
Iya, ada 12 rusuk ya, atau 12 ruas garis. Oke. Ya, 12 rusuk, 6 sisi dan 8 titik sudut. Ini yang terdapat pada bangun ruang kubus. Nah, atau ketika anak-anak mau menghitung banyaknya ruas garis atau rusuk ya yang terdapat pada bangun ruang, entah itu kubus ataupun balok atau bangun ruang lainnya ya. Di sini kebetulan teacher memberikan contoh gambar bangun ruang kubus. Jadi kalau ditanya berapa jumlah ruas garis atau berapa jumlah rusuk yang terdapat pada bangun ruang ini, anak-anak tinggal menghitung banyaknya garis-garis yang ada pada gambar. Ya, gambar bangun ruang ini. Sekarang kita hitung, apakah betul dia jumlahnya itu ada 12 garis? Ya, sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Sudah 4 garis. Kita naik ke atas. 5, 6, 7, 8. Sekarang 9, 10 ya, 11 dan yang terakhir ya, yang terakhir iya 12. Ternyata jumlah garis ini adanya 12. Iya, karena bangun ruang kubus memiliki 12 rusuk atau 12 ruas garis. Nah, sekarang kita akan menghitung ya, kalau tadi kubus, bangun ruang kubus, sekarang kita akan menghitung banyaknya sisi, banyaknya titik sudut dan ruas garis yang terdapat pada bangun ruang. Iya, bangun ruang apakah dia? Balok. Ya, jadi nih teacher menggunakan DOS HP, yang mana DOS HP ini dia menyerupai atau berbentuk bangun ruang balok. Sekarang, berapa jumlah sisi yang terdapat pada bangun ruang ini? Sekarang kita hitung bersama-sama ya. Untuk menghitung sisi, anak-anak perhatikan ya. 1 bagian depan, 2 bagian samping, 3, 4 bagian atas, 5 bagian bawah, dan yang terakhir 6 bagian belakang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan yang belakang sini 6. Jadi terdapat berapa sisi? Iya, terdapat 6 sisi pada bangun ruang balok. Nah, sekarang kita sudah menemukan banyak sisinya. Berapa jumlah titik sudut yang terdapat pada bangun ruang balok ini? Anak-anak tinggal lihat. Oh, titik sudut ini teacher. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, balok juga memiliki 8 titik sudut. Ya, 6 sisinya sama, 8 titik sudut juga sama. Kubus punya 6 sisi, balok pun sama punya 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kubus punya 8 titik sudut, balok pun sama. Balok juga ada 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah sekarang bagaimana caranya kita menghitung banyak ruas garis atau banyak rusuk yang terdapat pada balok ini? Anak-anak tinggal hitung. 1, 2, 3, 4. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sudah ada 4. Sekarang balik. 5, 6, 7, 8. Sudah 8. Kita balik yang terakhir. 9, 10, 11, dan 12. Ya. Balok juga memiliki 12 rusuk atau 12 ruas garis. Berarti banyak sisi, banyak titik sudut, dan banyak ruas garis yang dimiliki oleh bangun ruang balok dan bangun ruang kubus itu sama. Ya. Nah, sekarang kita akan mengenal pola barisan bangun ruang. Di sini teacher sudah menyediakan gambar-gambar bangun ruang. Yang pertama ada kubus, ada balok. Ada apa ini? Gambar bangun ruang apa ya kira-kira? Iya, prisma. Kemudian kubus lagi. Dan ada bangun ruang prisma. Nah, berdasarkan gambar bangun ruang yang sudah teacher tempelkan di depan, ini namanya gambar bangun ruang ya, yang sudah teacher urutkan membentuk sebuah pola. Membentuk sebuah pola bangun ruang. Di sini ada kubus, balok, prisma. Kubus, dan di sini yang terakhir ada prisma. Tapi di tengah-tengah sini masih ada yang bolong, masih ada yang kosong. Artinya masih ada satu bangun ruang yang harus kita lengkapi keberadaannya di sini agar melengkapi pola barisan dari bangun ruang ini. Ya, anak-anak perhatikan. Oh, polanya ada kubus, ada balok, dan ada prisma. Kubus, balok, prisma. Ya, selalu ingat. Oh, kubus, balok, prisma. Berarti selanjutnya ada kubus lagi, balok lagi, prisma lagi. Lanjut lagi. Kubus, balok, prisma. Kubus, balok, prisma. Dia berulang-ulang. Pola yang sama. Pola kubus, balok, prisma. Kubus, balok, prisma. Nah, di sini kita sudah melihat ada kubus, balok, prisma. Dia kembali lagi ke kubus, dan di sini ada titik-titik, dan terakhir ada prisma. Nah, titik-titik ini harus kita lengkapi dengan pola bangun ruang yang tepat berdasarkan pola yang sudah ada. Tadi kubus, balok, prisma. Lanjut kubus, balok, dan prisma. Berarti bangun ruang yang hilang pada pola barisan ini adalah balok. Kita bisa lengkapi. Akhirnya dia bisa membentuk sebuah pola barisan bangun ruang. Kubus, balok, prisma. Kubus, balok, prisma. Begitupun selanjutnya. Kubus, balok, prisma. Lanjut lagi. Kubus, balok, prisma. Dan seterusnya. Ya, karena dia sudah membentuk pola barisan bangun ruang kubus, balok, dan prisma. Atau di sini ada kerucut, kerucut lagi,
balok. Misalnya di sini teacher sediakan lagi kerucut balok. Maka bangun ruang yang tepat untuk melengkapi. Ya. Di sini titik-titik. Kerucut balok. Pola barisannya adalah kerucut balok. Maka bangun ruang yang tepat untuk melengkapi titik-titik ini adalah kerucut lagi, dan balok. Jadi kerucut balok, kerucut balok. Pola barisan ini akan berulang sampai seterusnya. Kalau ditanya titik-titik lagi, kerucut balok. Selanjutnya kerucut balok. Pola yang sama, bangun ruang yang sama. Ya. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap jika ada hal-hal ataupun materi yang belum anak-anak kuasai, anak-anak bisa langsung bertanya kepada orang tua ataupun bisa japri ke teacher. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu gunakan masker. Dadah! Faudra, plus trop loin, pourquoi?